Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Hari ini kita bersama dengan seluruh umat Tuhan di penjuru dunia merayakan Jumat Agung. Karena hari ini merupakan hari raya di mana kita memperingati penderitaan dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Saya ingin bacakan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 26 ayat 36 dan seterusnya sampai 39. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pagi hari ini adalah Getsemani. Getsemani merupakan tempat pemerasan minyak. Zaman dahulu, ketika orang mau membuat minyak, dia memilih bahan-bahan pilihan yang umumnya diambil dari kebun atau taman. Itu merupakan bunga dan biji-bijian yang harum baunya, atau mungkin juga dari kulit pohon yang beraroma harum. Biasanya biji-bijian itu, bunga-bunga itu atau kulit pohon itu diremat-remat, ditekan sedemikian rupa, diperas, dipecahkan sampai mengeluarkan minyak. Inti dari bunga itu, inti dari biji-bijian itu, dan setelah itu dimasak, disuling, lalu jadilah minyak harum yang mahal harganya. Itulah Getsemani. Dan bukanlah satu kebetulan bila hari itu, malam itu, Yesus ke sana untuk ditangkap, menyerahkan diri. Di saat itulah sesungguhnya dimulai, tanda kutip, pemerasan, himpitan, kehancuran dari Yesus Kristus itu. Karena di situ dia tengah bergumul dalam doa. Dia mohon kepada Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini, yang dimaksud adalah cawan penderitaan, yang dimaksud adalah cawan pahit, yang mau tidak mau Yesus hadapi. Dia berdoa kepada Bapa, kalau boleh, namun bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Anda bisa membayangkan bagaimana ngerinya kalau engkau tahu bahwa kematian ada di hadapanmu. Di saat itulah engkau bagaikan dihimpit, diperas, dilumat, dipanaskan, dihancurkan, dicapik-capik.
dan Yesus tahu itu semua. Namun lihatlah kehancuran secara tubuh buat Yesus. Kehancuran secara daging buat Yesus adalah pertukaran, pergantian. Karena mestinya saudara dan saya lah, manusia orang berdosa lah yang harus menghadapi itu. Tapi diambil oleh Yesus. Dia rela mati. Untuk apa? Supaya kita hidup. Dia diremukkan. Dia dihina. Supaya engkau yang hina, saudara dan saya yang hina, mendapat kemuliaan. Itulah pertukarannya. Lalu bagaimana dengan kita? Yesus telah lakukan itu sebagai bentuk kasih-Nya kepada Bapak, Ibu, dan saudara. Karena ada tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus lakukan itu untuk menggenapi sebagaimana yang dikatakan oleh para nabi, demikian juga yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lewat pengorbanan Kristus, dimulai dari Getsemani, di mana dia diremukkan, dihancurkan, untuk mengeluarkan bau harum yang mahal harganya. Kalau Yesus sudah lakukan itu demi kita, kalau Yesus sudah lakukan itu, dia perbuat itu, pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu perbuat? Sudahkah engkau lakukan sesuatu? Mungkin dalam hidupmu sekarang ini ketika engkau mengikut Yesus, engkau juga bagaikan menghadapi banyak masalah yang bagaikan menekan hidupmu, meremukkan hidupmu, menghancurkan hidupmu. Bahkan engkau tidak tahu seperti apa masa depanmu nanti. Enggak tahu bagaimana hidupmu nanti. Tapi lihatlah sekali lagi, kalau mungkin saat ini engkau menghadapi penderitaan, engkau menghadapi masalah, engkau menghadapi pencobaan yang itu bagaikan menghimpit, meremukkan hidupmu. Bisa jadi Tuhan sedang memproses engkau, supaya engkau mengeluarkan keharuman bagi Kristus. Supaya lewat hidupmu yang dibentuk, diproses, dihancurkan itu, sekali lagi engkau dilayakkan mengeluarkan bau harum, dan lewat hidupmu Tuhan dipermuliakan. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, dan percayalah, berserahlah kepada Bapa sebagaimana Kristus lakukan ini. Seolah-olah juga mengajarkan kepada kita untuk berani berserah penuh kepada Bapa. Karena kata Yesus, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Bapak Ibu, beranikah engkau berserah seperti itu? Kita memang punya hak untuk meminta. Kita punya hak untuk berdoa, memohon belas kasih Tuhan. Tapi sekali lagi, biarkan kehendak Dia yang jadi atas hidupmu, supaya keharuman itu muncul dari hidupmu. Puji Tuhan. Diberkatilah engkau yang mau mendengarkan sabdanya, menyimpan dalam hati, serta melakukannya sepanjang hidupnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Meski secara singkat, namun kiranya Roh Kudus terus menyempurnakan. Roh Kudus memberkati setiap kami.
Izinkan dan layakkan kami untuk juga boleh mengikuti perjamuan kudus. Hari ini bersama seluruh gereja Tuhan dimanapun berada, kami boleh merayakan penderitaan-Mu, kematian-Mu di atas kayu salib. Dan kami akan memperingati itu dengan menghadap meja perjamuan kudus Tuhan. Layakkan setiap kami supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk boleh menikmati perjamuan kudus Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu dengan khidmat percaya untuk boleh bersama-sama perjamuan kudus. Mari kita ambil roti kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat roti ini dengan tangan kanan. Dan pandanglah dengan iman. Pandanglah dengan mata hatimu. Dan bersyukurlah. Sementara kita memandang roti ini, lihatlah pagi-pagi buta Yesus mengeregang kesakitan. Dia begitu menderita, tapi sesungguhnya penderitaan kitalah yang ditanggungnya. Malam sebelum semua itu terjadi, di sebuah loteng Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Di hadapan murid-muridnya Yesus mengambil roti serta memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku." Apakah jemaat Tuhan di sini percayakan firman itu? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita. Sementara kita mengangkat cawan, lihatlah tetes demi tetes darah kudusnya dicurahkan. Supaya genaplah firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Malam itu Yesus mengambil cawan, dia mengucap berkat katanya. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah jemaat Tuhan di sini percayakan firman itu? Amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Mari sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Kiranya ini boleh menjadi tanda buat setiap kami umat-Mu, bahwa kami telah Engkau bayar lunas dengan tubuh dan darah-Mu sendiri. Hidup kami dipulihkan, dosa kami diampuni, dan kami terhubung dengan surga untuk boleh menikmati segala berkat Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan telah berikan untuk setiap kami, dan bawa kami untuk boleh menikmati sukacita surgawi ini, dan pakai setiap kami umat-Mu untuk juga boleh menjadi berkat buat sesama kami, supaya lewat kehidupan kami terpancar keharuman Kristus dan Kristus dipermuliakan. Berkati umat-Mu, berkati kehidupan rumah tangganya, berkati kesehatannya, berkati segala usaha dan karyanya, berkati anak-anaknya. Kami percaya setiap kami ada dalam genggaman Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat setiap kami. Bawa kami untuk terus menaruh harap dan percaya, karena kami tahu dari Tuhanlah datangnya berkat dan pertolongan kami. Sementara itu kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini juga masih diliputi suasana yang kurang menyenangkan karena virus Corona atau COVID-19. Ya Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu. Tuhan menudungi Indonesia ini dengan kasih karunia-Mu. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kalau mungkin ada di antara umat-Mu yang sedang sakit,
Kami mohon pemulihan, kami mohon kesembuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Karena kami tahu, sebagaimana firman Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan kami oleh bilur-bilur-Mu sendiri. Terima kasih. Tuhan, bukan satu kebetulan bila hari ini kami boleh menghampiri tahta-Mu untuk menyerahkan seluruh keberadaan kami dan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin.